teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang berada di seluruh Indonesia. Sebelum saya melanjutkan tentang pemaparan saya, terlebih dahulu sebaiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Delvi Fedia Ezrani dengan NIM atau NPM 200090008. Saya sekarang berada di semester 6. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya adalah salah satu mahasiswa angkatan 2020 dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, saya sangat berterima kasih dan saya menaruh hormat kepada dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, yaitu Bapak Dr. Antonius Yantogebang SEMM. Baik, saya akan lanjutkan kembali tentang pemaparan saya yang saya ambil dari buku Ekonomi Manajerial dan Strategi Bisnis Michael R. Baye tentang pernyataan dan konseptual dan komputasional yang terletak pada halaman 142 sampai dengan 144 pada bagian nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, baik, kita akan mulai dengan soal yang saya ambil, yaitu pada nomor 2 tentang seorang konsumen berada dalam equilibrium titik A dalam gambar. Di sini saya sudah menyediakan gambar equilibrium yang terdapat pada produk X dan produk Y. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa harga barang X adalah $5. Di sini juga sudah diberikan pertanyaan. Yang pertama, bagian A, berapa harga barang Y? Berarti kita disuruh untuk mencari berapa harga barang Y untuk produk Y dan berapa pendapatan konsumen. Kita di sini disuruh juga mencari pendapatan konsumen untuk produk X dan produk Y. Lalu bagian C, pada titik A, berapa banyak unit barang X yang dibeli oleh konsumen. Kita juga disuruh mencari berapa unit barang X yang terjual, karena di sini untuk pada titik A produk Y sudah diketahui bahwa yang terjual pada produk Y adalah 10 unit. Dan pada yang terakhir, andaikan garis anggaran berubah sehingga konsumen mencapai titik equilibrium baru di titik B. Perubahan apa dalam lingkungan ekonomi yang menyebabkan equilibrium baru ini? Apakah konsumen menjadi lebih baik atau lebih buruk akibat perubahan harga ini? Baik, kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama, bagian A, berapa harga barang Y? Jadi di sini juga saya sudah menyediakan diagram daripada produk X dan produk Y, sama seperti diagram yang di sini yang sudah saya cantumkan di gambar sebelumnya. Di sini juga saya cantumkan gambar untuk diagram equilibrium pada produk X dan produk Y. Jika kita lihat di titik equilibrium A, garis budget lainnya itu berujung pada produk X-nya yang sebesar 20 unit dan untuk produk Y-nya juga sebesar 20 unit. Maka bisa kita ketahui bahwa QX sama dengan 20 unit, QY sama dengan 20 unit, PX itu adalah harga barang dari X. Jadi karena kita tadi sudah mengetahui harga barang X adalah $5. Jadi di sini kita masukkan PX sama dengan $5. Sedangkan yang ditanya adalah PY atau harga barang Y. Jadi mari kita jawab. Yang pertama, IX, kita mencari dulu IX-nya. IX sama dengan PX kali QX. IX sama dengan, karena kita tadi sudah tahu untuk nominal PX dan QX, jadi kita masukkan aja 5 dikali 20. Jadi dengan hasil 5 kali 20, IX-nya adalah 100. Lalu lanjut lagi karena kita mencari PY, jadi kita masukkan lagi dalam rumus IY sama dengan PY dikali QY. Karena yang kita cari PY, jadi
Kita masukkan kembali rumusnya. IX sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi IY-nya adalah 100 sama dengan PY dikali 20. Karena ini mencari PY, jadi PY kita pindahkan, lalu 100 kita masukkan, jadi PY sama dengan 100 dibagi 20. PY sama dengan $5. Jadi hasil yang kita dapatkan dari produk Y yang sebesar 20 unit adalah $5. Hasilnya dari 20 unit untuk produk Y sama dengan produk X itu dengan harga yang sama, yaitu $5. Jadi kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan yang B yang bertanya berapa pendapatan konsumen. Di sini kita sudah ketahui PX-nya adalah $5. PY ya $5 ini kita dapatkan dari pengejaan jawaban di soal bagian A. QX sama dengan 20 unit karena titik equilibrium A itu berada, produk X-nya berada di 20 unit dan produk Y-nya berada di 20 unit. Jadi QX dan QY-nya adalah 20 unit. Sedangkan yang ditanya adalah I. Jadi mari kita jawab dengan rumus I sama dengan PX kali QX ditambah PY dikali QY. I sama dengan PX kali QX tambah PY kali QY. I sama dengan 5 dikali 20 ditambah 5 dikali 20. Jadi hasilnya I sama dengan, kita dapatkan 100 ini dari 5 dikali 20. Jadi karena sama nominalnya menjadi 100 ditambah 100 yang menghasilkan I atau pendapatan konsumen adalah 200. Jadi konsumen pada PX dan QX adalah 100 dan sebaliknya untuk pendapatan pada PY dan QY juga 100. Jadi apabila dijumlahkan, total dari PX, QX, PY dan QY adalah 200. Jadi kita jumlahkan menjadikan satu, yaitu 200 untuk pendapatan konsumennya. Oke, kita lanjut kembali untuk menjawab soal bagian C yang bertanya pada titik A berapa banyak unit barang X yang dibeli oleh konsumen. Diketahui tadi kan kita sudah mengetahui untuk I-nya adalah 100. Jadi kita masukkan I adalah 100. QY dari titik A itu adalah 10. Karena kita tengok tadi di diagram produk Y untuk titik equilibrium pada bagian A itu adalah 10. Maka kita masukkan diketahui QY dari titik A adalah 10. Dengan rumus yang sama dengan jawaban bagian B, kita masukkan kembali rumusnya, yaitu I sama dengan PX kali QX ditambah PY kali QY. Sedangkan yang sekarang yang kita cari adalah QX. Mari kita jawab. Karena kita sudah mengetahui I-nya, jadi kita masukkan saja I-nya, yaitu 100 sama dengan PX tadi adalah $5, jadi kita masukkan 5 dikali QX ditambah 5 dari PY dikali 10. 10 ini kita dapatkan dari titik equilibrium A untuk produk Y-nya berada di bagian 10 unit. Oke, selanjutnya kita akan jawab soal yang terakhir bagian D dengan pertanyaan perubahan apa dalam lingkungan ekonomi yang menyebabkan equilibrium baru ini? Apakah konsumen menjadi lebih baik atau lebih buruk akibat perubahan harga ini? Mari kita jawab sama-sama dan kita dengar sama-sama jawaban saya, yaitu jika anggaran berubah dan konsumen mencapai titik equilibrium baru, yaitu pada titik B, maka perubahan ini dapat disebabkan oleh perubahan harga X dan keadaan konsumen yang menjadi lebih baik karena elastisitas di titik B positif. Dengan asumsi pendapatan nominal tetap, maka adanya perubahan harga barang X menyebabkan sebagian konsumen mensubstitusikan barang X ke barang Y.
Sekian dari pemaparan saya. Semoga semua teman-teman suka dan semoga teman-teman bisa mencerna penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.